Halo para penonton yang budiman, yang rajin rebahan, ngerokok puntungan, sering ngelamun dan suka ngabisin sabun mandi. Tidak lupa saya selalu doakan kepada kita semua untuk diberikan kewarasan serta kesehatan jasmani dan rohani. Di zaman yang sudah agak edan ini, kita semua ingin sekali healing, apalagi healing keluar kota bersama keluarga, saudara atau teman. Sebelum bepergian atau berangkat untuk liburan, alangkah baiknya kita berdoa dahulu agar di perjalanan kita semua akan baik-baik saja sampai di tujuan. Akan tetapi Ava dengan kekasihnya Jet, juga temannya Kyle, dan dikawal oleh ajudan Ava bernama Brandon, berencana liburan ke suatu daerah bernama Cabo. Di awal mereka tak punya firasat apapun dan semua terlihat baik-baik saja. Namun saat perjalanan menuju Cabo, di dalam pesawat mereka mendapatkan mimpi buruk, di mana pesawat yang mereka tumpangi menabrak sekelompok burung-burung kecil di langit, dan alhasil mesin yang tepat berada di posisi kiri sayap mengalami kerusakan yang membuat mesin itu terbakar dan menyebabkan badan pesawat hancur menjadi berkeping-keping. Jadi bagaimana nasib mereka? Nggak usah pakai lama, ini dia. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang tenggelam di danau. Dan tiba-tiba pria tua ini terbangun dari tidurnya dan perkenalkan bapak-bapak ini bernama Brandon. Ia adalah mantan pensiunan militer yang sekarang beralih profesi menjadi ajudan dari gubernur yang ada di kota. Ia bangun pagi dan sudah siap berangkat kerja. Singkat waktu, posisi sekarang kita berada di sebuah bandara. Terlihat ada dua orang penumpang lainnya sedang membawa alat diving untuk menyelam. Jet dan Kyle mengomentari mereka dan membuat jokes kecil-kecilan. Beberapa saat kemudian, Ava telah tiba di bandara dan dikawal oleh Brandon. Ternyata Brandon bekerja sebagai ajudan untuk Ava, karena Ava adalah anak dari gubernur di kota ini. Jet dan Ava adalah sepasang kekasih. Mereka telah merencanakan liburan ini dari sejak lama. Rencana mereka awalnya berlibur hanya bertiga saja. Namun karena Ava anak dari gubernur, maka Ava harus dikawal oleh Brandon kemana saja. Jet merasa tidak setuju kalau Brandon ikut juga dalam perjalanan liburan mereka. Namun karena itu semua keputusan ayahnya Ava, mau tidak mau Jet mengalah. Lalu kita akan diperlihatkan seorang anak perempuan cantik bernama Rosa. Kebetulan ia juga pergi berlibur ke Cabo bersama kakek dan neneknya. Di saat perjalanan ke ruang tunggu pesawat, Rosa tak menyadari boneka kecilnya terjatuh di koridor. Selang beberapa menit, saat di ruang tunggu, Rosa menyadari boneka kecilnya menghilang. Dan di saat itu Ava melihat sebuah boneka yang ada di lantai. Rosa yang merasa kehilangan boneka tergesa-gesa berlari dan menabrak Ava. Ava sedikit mengomel dan membuat Rosa sedikit bersedih. Si kakek menenangkan cucunya dengan mengatakan, kita akan beli boneka lagi nanti. Ava yang mendengar dan mengetahui boneka Rosa terjatuh kemudian teringat dan pergi mengambil boneka Rosa yang terjatuh. Ava menemukan boneka tersebut dan mengembalikannya. Rosa terlihat bahagia dan berterima kasih karena bonekanya sudah kembali kepadanya. Setelah Brandon bercerita kepada Ava, waktu di masa kecilnya Ava juga mirip seperti Rosa. Brandon berkata, Ava tidak perlu ditemani atau dikawal lagi dengan dirinya karena ia telah dewasa dan teman-temannya bisa menjaganya juga. Namun Ava yang trauma atas kejadian ibunya yang tenggelam di danau, ia merasa takut dan masih membutuhkan Brandon ada di dekatnya. Keberangkatan pesawat atau sebentar lagi pesawat akan take off. Diharapkan semua penumpang masuk ke dalam pesawat. Pramugari baik dan ramah ini bernama Danilo. Ia bertugas seperti biasanya. Ia menyapa para penumpang dan membantu mereka kalau mereka butuh bantuan tenaga atau apapun. Semua berjalan dengan semestinya. Danilo memperagakan prosedur keselamatan di dalam pesawat sebelum pesawat take off. Di saat itu Kyle mengolok-olok Danilo dengan perkataan yang kurang sopan. Karena posisi Danilo sedang bekerja, ia tak menghiraukannya dan membalasnya dengan senyuman. Pesawat take off dan seperti biasa di dalam perjalanan, para penumpang akan disuguhkan minuman atau makanan oleh pramugari atau pramugara yang ada di pesawat. Kyle kembali berkata tidak sopan kepada Danilo. Di sini Danilo sedikit membalasnya dengan menumpahkan bir kaleng kepada Kyle. Beberapa saat kemudian, pesawat mengalami turbulensi dan itu adalah hal yang biasa dan sering terjadi. Karena di hari itu bukanlah hari libur, maka penumpang pesawat di saat itu hanya sedikit. Perjalanan itu kembali terganggu oleh sekelompok burung-burung kecil yang terbang dan menabrak mesin sebelah kiri pesawat. Pesawat mengalami turbulensi kembali dan disinilah
awal mula petaka akan dimulai. Kapten dari ruang pilot mencoba mengabari dan menginformasikan kepada semua penumpang untuk tetap tenang, karena burung-burung kecil yang menabrak pesawat tidaklah berdampak apa-apa. Namun keadaan tersebut tidak bertahan lama. Beberapa menit ke depan sebelum hal yang mengerikan akan terjadi, Rosa melihat keluar jendela pesawat dan ia melihat mesin pesawat mulai terbakar karena menabrak burung yang terbang. Lalu Rosa menyuruh neneknya untuk melihatnya juga. Si nenek dan si kakek terkejut karena melihat pemandangan mengerikan itu. Lantas si nenek menyuruh Rosa untuk memasang sabuk pengaman dan di belakang para penumpang sudah mulai panik dan ketakutan. Suasana mencekam terlihat di dalam pesawat. Mesin itu terus terbakar dan lempengan mesin terlempar dan menancap di badan pesawat, membuat tekanan udara dari luar memaksa ke dalam dan terjadilah ledakan yang membuat para penumpang berterbangan. Keadaan menjadi kacau tak terkendali. Sebagian badan pesawat sudah mulai hancur berkeping-keping. Para penumpang yang ada di sisi kiri pesawat satu persatu terhempas keluar pesawat. Ada juga yang masih bertahan karena sabuk pengaman. Mereka yang masih selamat berada di sisi kanan pesawat tersebut. Pesawat terpaksa mendarat darurat di tengah samudra yang berjauh-jauh mil dari daratan. Pesawat tersebut perlahan mulai tenggelam dan menyisakan 3 orang yang masih selamat yang berada di tempat duduk paling belakang. Mereka terlihat ketakutan karena pesawat makin tenggelam sampai ke dasar lautan. Dan ternyata Rosa masih bisa selamat karena ditolong oleh Brandon yang masih bisa bertahan walau ia terluka. Si nenek terlihat terkulai lemas karena tenggelam. Pertolongan pertama dilakukan oleh Danilo yang masih selamat karena ia duduk di dapur belakang pesawat. Danilo mencoba menekan dada si nenek secara berulang-ulang. Rosa dan yang lainnya kesian melihat kondisi si nenek. Dan akhirnya si nenek masih bisa selamat atas bantuan Danilo yang peduli dan tanggap. Rosa menanyakan keadaan si kakek kepada Brandon dan sayangnya si kakek nyawanya tak dapat terselamatkan lagi. Keseluruhan pesawat sudah mulai tenggelam, tapi untungnya udara masih terjebak di posisi belakang pesawat. Maka mereka semua yang ada di belakang masih bisa selamat. Udara semakin menipis karena tekanan air yang ada di dasar laut. Persediaan tabung oksigen di dalam pesawat sudah tidak ada lagi. Lalu Brandon mencoba menyelam dan mencari tabung oksigen yang berada di depan pesawat. Brandon sedang menyelam ke depan pesawat yang telah tenggelam ke dasar laut. Ia adalah ajudan Ava, anak dari seorang gubernur. Dirinya berusaha menyelamatkan dengan berusaha meraih tabung oksigen milik penumpang yang telah tewas. Akan tetapi ia tak menyadari bahwa yang akan ia hadapi dan tiba-tiba seekor hiu ganas menyerangnya dengan cepat. Ajudan itu masih bisa melawan hiu ganas tersebut dan lepas dari gigitan hiu. Ia memberikan tabung serta topi milik si kakek suami dari nenek ini. Dan sebuah pesan terakhir dari si ajudan sebelum ia ditarik kembali oleh si hiu ganas. Dirinya tidak bisa menolong mereka lagi dan mereka harus berusaha sendiri untuk bisa selamat dari bangkai pesawat yang akan jatuh ke dalam jurang laut yang dalam. Sungguh kenyataan yang membuat Ava dan yang lainnya menjadi syok. Ternyata di kedalaman samudra banyak hiu ganas yang siap memangsa mereka semua. Di sini mereka harus memikirkan bagaimana bisa keluar dari bangkai pesawat dengan alat yang memadai dan terbilang mustahil untuk bisa berenang ke atas tanpa tabung oksigen. Mereka mendapati lengan kanan Kyle patah. Untuk pertolongan pertama, si nenek memberikan pertolongan dengan majalah yang diperban ke tangannya. Sebelum diperban, patahan tulangnya harus diluruskan. Dengan cepat, si nenek tiba-tiba menjadi dukun patah tulang dan rasa sakit yang sangat luar biasa dirasakan oleh Kyle. Singkat waktu, tim SAR telah dikerahkan untuk mencari bangkai pesawat yang jatuh. Mereka dibagi dalam beberapa tim. Keadaan bangkai pesawat sudah mulai rapuh akan tekanan air di dasar samudra. Mereka harus cepat mengambil keputusan dan tindakan. Faktanya, nenek ini adalah mantan prajurit perang Irak. Ia adalah perawat sekaligus prajurit di medan perang. Makanya ia sudah terbiasa dalam menghadapi dan melakukan pertolongan bagi orang yang cedera. Debit air laut yang masuk ke dalam pesawat menjadi sangat cepat. Mereka semua dalam bahaya dan waktu menjadi sedikit dalam bertahan hidup. Hiu-hiu telah menyadari keberadaan mereka semua. Kawanan hiu mulai menyerang belakang pesawat dan membuat pesawat makin merosot dan terus tenggelam ke dasar laut. Keadaan sudah semakin genting. Bangkai pesawat itu hampir tenggelam dan telah berada di ujung jurang atau palung laut. Mereka harus berpikir cepat bagaimana harus keluar dari sana dengan mengalihkan serangan hiu. Rosa memberikan pengetahuan kepada Ava.
Dengan gelembung, para hiu akan takut. Perkataan Rosa itu tidak terlalu dianggap karena ia masih anak umur 10 tahun. Mereka semua ragu akan hal itu. Mereka berdiskusi, anggaplah hal yang dikatakan Rosa itu benar, namun kita harus bisa menahan nafas tanpa tabung oksigen. Itu hal yang mustahil. Kyle mengingat ada 2 orang penumpang yang membawa peralatan diving saat mereka berada di bandara. Kalau mereka bisa meraih alat itu di bagasi pesawat, kemungkinan kita bisa selamat dan bisa ke permukaan. Danilo menjelaskan bahwa pihak bandara tidak akan mengizinkan penumpang membawa tabung yang berisi oksigen ke dalam bagasi pesawat. Jadi dipastikan tabung itu pasti kosong. Di sini Ava sudah mulai frustasi akan keadaan yang dihadapi. Mereka semua sepertinya tidak akan bisa selamat dari sana. Di permukaan, tim SAR telah mendapatkan posisi dan puing-puing pesawat yang berserakan di permukaan laut. Mereka mengutus 2 penyelam profesional untuk menyelam dan mencari bangkai pesawat yang ada di dasar laut. Waktu mereka hanya 15 menit untuk menemukan bangkai pesawat itu dan menolong penumpang yang masih selamat. Belum lama menyelam, mereka sudah melihat bangkai pesawat tersebut. Itu menyatakan posisi bangkai pesawat belum terlalu jatuh ke dasar yang paling dalam. Rosa melihat 2 penyelam datang untuk menyelamatkan mereka. Dari dalam mereka berteriak dan melambai ke arah para penyelam itu. Dengan bahasa isyarat, penyelam ini mengatakan semua akan baik-baik saja. Oh my god, si hiu ganas tiba-tiba telah berada di belakang penyelam. Ava dan mereka semua berteriak dan memberitahu penyelam bahwa di belakangnya ada seekor hiu. Karena terlambat menyadari, si penyelam dengan sangat mudahnya dihabisi oleh hiu ganas tersebut. Penyelam yang satunya lagi ikut juga menjadi santapan hiu gabut yang ada di palka depan. Tim SAR yang menunggu dan bahan bakar yang sudah menipis terpaksa kembali ke pangkalan militer dan secepatnya mengirim tim susulan berikutnya. Jet, kekasihnya Ava, mau memperlihatkan effortnya, tapi malah menjadi konyol. Ia terpleset dan jatuh, membuat teriak di air dan dengan cepat hiu ganas memangsa kaki kanan Jet. Jet masih sempat tertolong dan ditarik ke dalam oleh Ava dan Danilo. Ia merintih kesakitan karena gigi tajam hiu yang merampas kaki kanannya. Di sini, peran si nenek Rosa sangatlah membantu. Ia memerintahkan Ava untuk menghentikan aliran darah dengan mengikatnya menggunakan sabuk. Kemudian Jet masih bisa hidup untuk beberapa jam ke depannya dengan pertolongan si nenek Rosa. Rosa yang masih anak-anak hanya bisa ketakutan dan menangis karena hal mengerikan secara langsung ia lihat dan ia hadapi. Jet harus menerima kenyataan pahit karena kekonyolan dirinya. Ia terpaksa menerima kenyataan tersebut. Waktu mereka sudah tidak banyak lagi. Ava mulai turun ke bagasi melalui palka yang ada di belakang. Ia harus menyelam dan menahan nafas di dalam bagasi kapal untuk menemukan peralatan yang dibawa oleh penumpang pesawat. Dengan flare, Ava menggunakannya sebagai penerangan sembari menyelam dan mencari alat diving tersebut. Ketika menemukan tas itu, tiba-tiba seekor hiu hampir saja memangsa Ava. Gila bro, Ava masih bisa selamat dan berhasil membawa alat diving, sungguh di luar nurul. Ava yang tadinya trauma, saat ini ia berusaha untuk menyelamatkan mereka semua. Keadaan Jet sudah semakin parah. Terlihat ia sudah mau modar dan kemungkinan ia tidak akan bertahan lama. Dan benar saja, baru beberapa detik Jet sudah tidak bernapas lagi. Sungguh malang nasibnya. Air telah memenuhi ruangan belakang yang sebentar lagi akan menenggelamkan seluruhnya. Ava langsung memerintahkan kepada semuanya untuk keluar dan mengikuti rencana yang telah ia atur. Kyle terlihat frustasi dan takut untuk mengikuti rencana Ava. Ia tak percaya bahwa rencana itu akan berhasil keluar dan berenang ke atas permukaan. Mereka telah bersiap-siap mengumpulkan pelampung dan memakai baju diving. Rangka kepala pesawat patah dan jatuh ke dalam palung laut yang sangat dalam. Kondisi menjadi sangat genting. Ava dan yang lainnya harus segera keluar dari sana. Kebocoran sudah semakin parah. Ava memberi instruksi untuk yang terakhir kalinya agar mereka tidak membuat sesuatu hal yang gegabah. Si nenek memberikan amanah kepada Ava untuk menjaga Rosa dan membawanya selamat sampai ke permukaan.
Nenek ini sepertinya telah merencanakan sesuatu agar dirinya tidak menjadi beban bagi Ava dan yang lainnya untuk bisa selamat dari tempat itu. Yang pertama menyelam adalah Ava dan Rosa. Mereka mulai berenang ke depan dengan penuh hati-hati. Dan tiba-tiba Mr. Hiu yang terhormat tepat berada di depan Ava. Ia mundur ketakutan dan melepas gelembung dari pelampung, dan benar saja, hiu tersebut takut kepada gelembung udara yang dihasilkan oleh pelampung. Kloter berikutnya adalah Danilo dan Kyle. Dan si nenek ini tidak ikut menyelam atau mau keluar dari sana. Ia diam dan pasrah dengan keadaan fisiknya yang sudah tua. Si nenek memilih untuk tetap di sana dan menyusul si kakek ke surga. Setelahnya si Kyle yang putus asa dan frustasi lebih memilih kembali ke belakang dan menghirup udara untuk terakhir kalinya di celah sempit yang masih ada udara, dan berakhir di mangsa hiu yang tiba-tiba menyerangnya. Akhirnya Ava dan Rosa menemukan mayat penyelam yang membawa tabung oksigen. Mereka berdua mencoba bernafas dan menghirup oksigen tersebut. Danilo pun tiba dan mendapatkan oksigen setelah Ava. Beberapa saat mereka membutuhkan oksigen agar tetap hidup dan sampai ke permukaan. Ava sempat menanyakan Kyle dan si nenek kepada Danilo. Kemudian Danilo hanya menggelengkan kepalanya saja. Karena tidak mau membuang waktu dan takut Mr. Hiu yang ganas memangsa mereka, Danilo langsung meraih tabung oksigen dan memakainya bersama Rosa. Ava lebih memprioritaskan keselamatan Rosa, maka dari itu Danilo disuruh mengantarkan Rosa sampai ke permukaan. Akan tetapi Ava mengalihkan target hiu ganas untuk memburunya saja. Ava sempat mematung dan diam beberapa saat agar hiu ini tidak memangsanya. Untungnya cara ini berhasil dan hiu tak menyadari Ava ada di hadapannya. Sialnya, ada tuan hiu ganas yang kedua yang sadar Ava adalah mangsanya. Ava kemudian berenang ke arah depan pesawat dan bersembunyi dari buruan hiu ganas tersebut. Apesnya, bangkai pesawat ini tiba-tiba longsor ke bawah. Ava sekuat tenaga mempertahankan posisinya ke depan. Berusaha sekuat tenaga, ia dapat berhasil keluar dari bangkai pesawat yang terus jatuh ke bawah dasar laut. Dengan cepat, Ava menarik pelampung yang ia pakai agar dirinya dapat terapung ke atas. Sembari berenang, ia juga harus menghindari bahaya sayap pesawat yang akan menerjang dirinya. Karena jaraknya terlalu jauh ke permukaan, Ava yang sudah kehabisan nafas dan sudah tidak bisa menahan lagi nafasnya, ia seketika terkulai lemas dan tidak sadarkan diri. Keajaiban terjadi begitu saja. Ava tiba-tiba tersadar dan bernafas. Ia masih hidup dan terapung di tengah laut samudra. Ava berteriak mencari Rosa dan Danilo. Kemudian Ava hanya melihat bonekanya Rosa dan ia membawanya. Dan di akhir cerita ternyata Rosa dan Danilo telah terselamatkan oleh tim SAR dan sudah berada di helikopter disusul oleh Ava yang diangkat dengan tali. Film pun selesai dengan adegan boneka Rosa yang ia buang ke lautan dan sembari berkata, "Aku sudah tidak butuh boneka ini lagi karena boneka ini akan menemani nenek dan kakekku di sana."